United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan beribadah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Mari satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus selalu baik bagi kami. Dan hari ini Tuhan kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Biarlah kami bawa hati kami, hidup kami jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah sukacita, damai, sejahtera Allah boleh ada bagi kami semua. Dan hari ini Tuhan, kalau kami akan memuji, membesarkan nama-Mu, biarlah nama-Mu saja yang disenangkan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau menari-nari bagi Allah yang dahsyat, haleluya. The Spirit of the Lord come upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord come upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David. Mari dengan sukacita nyatakan, bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Tuhan mana yang besar seperti Tuhan kita? Tuhan mana yang besar seperti Tuhan kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Tuhan yang seperti Dia. Tuhan mana yang besar seperti Tuhan kita? Tuhan mana yang dahsyat seperti Tuhan kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Tuhan yang seperti Dia. Mari nyatakan kebaikan Tuhan, menari-nari bagi Allah yang dahsyat, sumber sukacita kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari seperti not menari. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya
tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus.
Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku percaya padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari sama-sama katakan pujian ini. Di saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar
Sananamaya sandaralala. Rabaya sandaralala. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Karena segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang ditaburkan hari ini oleh hamba-Mu boleh jatuh ke tanah hati kami yang subur, bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat bagi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di minggu keempat. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus kiranya terus memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, kita siapkan hati kita untuk ibadah, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita merendahkan diri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru, untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru, di minggu keempat pada bulan April 2021 ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan tetap menjaga, melindungi kami dengan sempurna, bahkan menolong, membela kami senantiasa. Tangan kanan-Mu yang kuat, yang berlobang paku itu yang selalu menopang tangan kanan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Urapi setiap kami, berikan roh hikmat, pewahyuan, supaya seluruh kebenaran firman yang disampaikan pagi hari ini benar-benar menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tertanam dalam hati yang subur, berakar kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang bagi kerajaan-Mu. Urapi semua anak-anak-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, mari kita buka pagi hari ini dari Yakobus 5. Yakobus ini rasul doa.
Pagi hari ini temanya sebetulnya push. Pray until something happen. Jadi kita berdoa sampai sesuatu terjadi menurut kehendak Tuhan. Hashtagnya atau subtemanya 7 tingkatan doa yang penuh kuasa. Yakobus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya, Yakobus 5 ayat 16 sampai 17 ya, sampai 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Haleluya, dahsyat. Bukan Elianya yang dahsyat, doa orang benar. Tuhan yang dahsyat. Tapi dikatakan standarnya yang pertama, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ini yang harus menjadi landasan. Ya, bagaimana supaya doa kita penuh kuasa? Kita harus saling mengaku dosa. Karena kita nggak lepas dari kesalahan, kelemahan. Berarti ada self correction, introspeksi diri. Ya, kita harus mengakui kelemahan-kelemahan kita. Orang yang mau mengakui kesalahan itu orang yang rendah hati, dan dia mau didoakan dan saling mendoakan. Baru terjadi sesuatu yang besar. Ya, bahkan orang yang sakit pun disembuhkan, segala macam apapun terjadi. Itu landasan pertamanya. Itu fondasinya. Bagaimana doa saudara dan saya nanti menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Ada 7 tingkatannya. Ya, kita belajar pagi hari ini tentang doa. Biasanya kemarin minggu lalu bicara tentang ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, sekarang lebih ditekankan, kita lebih dalam lagi mengerti tentang doa. Doanya yang berkuasa. Ini menjadi dasarnya, ini menjadi spiritnya. Nah, 7 tingkatan doa yang penuh kuasa apa saja saudara? Karena ada doa yang tidak dijawab sama Tuhan. Ya. Atau nanti deh kita bisa lihat itu Yakobus 4 ayat 3-nya. Tapi kita akan bahas 7 tingkatan pertamanya dulu. Bagaimana doa saudara dan saya, ya, step by step sesuai dengan firman Tuhan. Matius 14 ayat 23, ini yang pertama. Tingkatan yang pertama, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, disuruh oleh Tuhan Yesus pulang, lalu Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, saudara, Tuhan Yesus naik ya ke bukit untuk berdoa. Ini bicara tentang keintiman. Ini doa pribadi, lepas pribadi. Saudara dan saya harus membangun nomor 1 hubungan relationship kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Dan itu tiap hari, ya, pribadi, baik malam maupun pagi, saudara, ada saat teduhnya, ada komunikasinya dengan Bapa di sorga. Itu paling penting. Ya, tentu, ya tadi kalau landasan dasarnya adalah tadi ngaku kesalahan, ya, saling mendoakan. Tapi the step pertamanya setelah fondasi tadi, step pertamanya kita harus bangun hubungan yang intim. Ini relationship antara kita dengan Bapa di sorga. Bangun hubungan, ya. Baru nanti saudara akan bisa lihat bagaimana hubungan saudara dan saya. Karena itu paling penting saudara. Tuhan Yesus selalu, ya, entah malam entah pagi, dia bangun, dia berdoa sama Bapa di sorga. Dia punya hubungan yang intim. Dia ajarkan kita. Nah, kita juga harus belajar untuk punya hubungan yang intim dengan Bapa. Bagaimana kita bisa mendengar suara Bapa di sorga? Itu step yang pertama. Jadi ada doa pribadi. Itu the first step-nya. Lalu yang kedua, Matius 17 ayat 21. Matius 17 ayat 21. Demikian firman Tuhan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, saudara sudah masuk di sini.
Nah, ayat sebelumnya, ayat 20 dikatakan begini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu, bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Nah, di ayat 21 closingnya, ya, pada perikop ini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ini second stepnya. Tadi yang pertama hubungan pribadi, doa pribadi kita, hubungan intim kita dengan Bapa di sorga, dengan Roh Kudus. Kemudian saudara dan saya harus punya yang namanya kehidupan doa dan puasa. Puji Tuhan, kita belajar dan terus belajar. Bagaimana saudara dan saya melewati ujian pencobaan kalau tidak dengan doa dan puasa. Seperti Tuhan Yesus juga berdoa puasa 40 hari untuk mengalahkan tipu daya iblis. Keinginan mata, kangkuhan hidup, keinginan daging, semua dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan doa dan puasa. Jadi bukan hanya doa saja, doa dan puasa. Kenapa kadang-kadang kita punya doa nggak mempan? Karena saudara nggak sungguh-sungguh. Ya, kalau engkau membangun dirimu dengan doa dan puasa, maka iman yang tadi muncul menjadi iman sebesar biji sesawi. Ya, iman Kristusnya, hubungan pribadinya itu naik dia, mulai. Jadi punya powernya, punya kuasanya. Ya, bahkan setan pun takut. Ya, jenis yang seperti ini tidak bisa dikalahkan dengan doa, kecuali dengan doa dan puasa. Tidak bisa dikatakan diusir. Jadi ada setan-setan tertentu atau penyakit-penyakit atau masalah apapun yang lebih berat, itu harus dengan doa dan puasa. Ya, samping hubungan pribadi, tapi pembuktiannya harus dengan doa dan puasa. Mengalahkan tipu daya iblis dengan doa dan puasa. Sekali lagi, dengan doa dan puasa. Berdoa dan berpuasa. Bukan hanya puasanya saja, bukan hanya doanya saja. Ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Itu yang kedua. Tadi yang pertama doa pribadi, kemudian doa dan puasa. Seperti Elia juga. Ya. Dikatakan tadi dia sungguh-sungguh berdoa. Ada harga yang dia bayar. Lalu Matius 6 ayat 9. Ini third step. Step yang ketiga. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa yang ketiga adalah doa Bapa kami. Saudara, ini bukan hanya menjadi seolah-olah menjadi rutinitas, tapi ini menjadi doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Ya, kadang-kala kita yang Kristiani ini nggak ada doa Bapa kaminya, ditinggalkan. Tuhan yang ngajarkan kok caranya berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami, Bapa kita bersama. Ya, harus ada unity kita satu dengan yang lain. Dikuduskan namamu, artinya kita harus menguduskan nama Tuhan. Ya, dengan perilaku hidup kita. Dikuduskan namamu. Nah, dikuduskan namamu artinya ada nama-nama yang tidak kudus yang lain, jangan dijadiin satu dengan nama Tuhan kita. Ya, kemudian datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Ini harus menjadi kerinduan hati kita. Ini doa profetik loh yang Tuhan ajarkan. Di bumi seperti di sorga. Ada apa? Damai sejahtera. Ada apa? Sukacita. Ada apa? Kebenarannya. Ya. Terus berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Makanan yang secukupnya. Berarti harus ada rasa cukup dengan mengucap syukur. Berikan pada kami makanan yang secukupnya, bukan yang berlimpah. Ini juga bicara tentang keserakahan. Hati-hati dengan dosa keserakahan. Itu dosa penyembahan berhala. Kita mikir untuk diri kita semua. Enggak, untuk semua orang. Makanya kita secukupnya. Ya, lebih dari cukup ya dibagi. Jangan terus kita ambil. Ya, kita harus berbagi. Itu doa Bapa kami artinya.
Ya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi kalau ada orang yang salah, ya kita ampunin. Berapa kali? 70 kali, 7 kali. Ampunin. Ya, kita juga banyak kesalahan, tiap kali juga minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampunin. Ya, kalau enggak berarti enggak diampunin, enggak bisa, enggak ada powernya doa kita. Kalau kita enggak bisa ngampunin. Kemudian, ya, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Ya, kita minta sama Tuhan. Iblis ini selalu mau mencobai kita. Nah, kita minta Tuhan jauhkan kami dari yang jahat, jauhkan dari segala pencobaan. Ya, sebab Engkau lah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya jangan curi kemuliaan Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bagi Tuhan Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau saudara mengerti makna daripada doa Bapa kami, maka saudara sudah punya poin yang ketiga. Poin yang pertama, hubungan yang pribadi, yang intim dengan Tuhan. Ini harus kuat. Lalu yang kedua, dengan menyangkal diri, dengan doa dan puasa. Naik lagi tuh stepnya. Mengalahkan tipu daya iblis dengan 3. Keinginan mata, kangkuhan hidup, keinginan daging. Tuhan Yesus juga dicobai di Mount of Temptation. Ya, kalau engkau anak Bapa, robah batu ini. Manusia bukan hidup hanya dari roti saja, melainkan dari firman. Kita harus mengutamakan firman Tuhan. Kalau engkau anak Bapa, jatuhkan dirimu. Suruh jatuhkan diri. Nggak usah mencobai Tuhan. Jangan sombong rohani. Dan lalu ketiga, sujud nyembah kepada iblis maka diserahkan. Kita sujud kepada Kristus. Nggak ada urusan sama siapapun. Jangan memberhalakan siapapun dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan doa Bapa kami. Maknanya, saudara harus ngerti. Ya, memaknai setiap maknanya. Nah, yang keempat, kita akan lihat poin yang keempat. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, Roh huruf besar berarti Roh Kudus, berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Tuhan yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Tuhan berdoa untuk orang-orang kudus. Baru kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, Roma 8 ini kan poinnya di 8:28. Kemudian 29:30 rapture-nya. Nah, tapi di sini demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan. Ini doa dengan keluhan-keluhan. Doa dalam bahasa roh. Nah, saudara, ini yang kadang-kadang orang nggak percaya. Doa syafaat, tapi dalam roh. Untuk orang-orang kudusnya. Bukan hanya untuk diri kita, untuk semua orang-orang kudusnya. Saudara dan saya berdoa syafaat dalam bahasa roh. Ya, karena Roh Kudus yang membantu kita. Ada banyak yang kita tidak tahu apa yang harus didoakan untuk semua orang-orang kudusnya. Itu yang disebut doa syafaat, tapi powernya di dalam Roh Kudus. Ya, baru kita akan melihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang masih Dia, yang mau terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu menjadi satu kesatuan di dalam doa syafaat ini. Itu poin yang keempat. Jadi yang pertama, hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Bangun tiap hari relationship kita melalui doa, pujian, penyembahan. Yang kedua, doa dan puasa, penyangkalan diri kita untuk mengalahkan tipu daya iblis. Ya, baru bisa kalahkan tipu daya iblis. Jenis yang seperti ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ya, lawan Lucifer, saudara, sebetulnya udah kalah Lucifer. Tapi saudara, kalau digertak seperti Elia bisa lari loh kalau nggak dengan doa dan puasa. Penyangkalan dirinya. Yang ketiga, doa Bapa kami, memaknai arti doa Bapa kami. Mengerti intisari daripada doa Bapa kami. Di situ ada poin-poinnya. Bapa kami yang di sorga, berarti unity the body of Christ harus tercapai. Kita harus bersatu dengan semua gereja-gereja, dengan semua orang percaya, dan yang lain-lainnya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, doa syafaat dengan berbahasa roh.
Ya, nanti Roh Kudus yang menuntun kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, poin yang kelima, Matius 5 ayat 44. Poin yang kelima, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa untuk musuh. Wah, ini udah naik lagi. Ya, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu, ayat 45, yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ayat 46, Matius 5:46, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau mau sempurna berarti berdoa untuk musuh kita. Kepada orang yang membenci kita, kita harus mendoakan, mengasihi mereka. Wow, ini dahsyat. Poin yang kelima. Ini tembus langsung ke sorga. Karena ini sempurna, saudara dan saya. Ya. Jadi berdoa untuk musuh. Tadi ulangi lagi ya. Yang pertama apa? Doa pribadi, hubungan intim kita dengan Tuhan. Yang kedua, doa dengan puasa. Yang ketiga, doa Bapa kami, maknanya. Ya, dengan doa puasa tadi penyangkalan diri untuk melawan tipu daya iblis. Kemudian doa Bapa kami, kita memaknai doa Bapa kami itu sendiri dengan poin-poinnya tadi. Lalu kemudian doa syafaat dengan berbahasa Roh Kudus yang membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang kelima, doa untuk musuh kita. Wow, memang ada musuh. Ya, ada orang yang memusuhi kita, yang maunya menganiaya orang-orang percaya. Ya, harus didoakan mereka. Masuk poin yang keenam, Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36 di Taman Getsemani. Demikian firman Tuhan, maka sampailah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus, ayat yang ke-37, dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa,ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Wow. Ini yang keenam, saudara. Doa penyerahan total. Enggak maksa sama sekali. Sekiranya mungkin cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kita nggak bisa maksa. Saudara tadi udah boleh bersyafaat, boleh. Doa segala macam, boleh. Doa musuh kita untuk musuh kita, iya. Doa Bapa kami, iya. Tapi yang keenam tingkatannya, doa penyerahan total. Jadilah sesuai kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Kalau Tuhan izinkan jadi. Kemarin saya mau saksikan, anak saya mau disuntik COVID-19. Nah, udah atur semuanya, pergilah ke GBK. Saya berdoa 1 hari sebelumnya sama dia, sama istri saya. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, karena dia selalu pengen minta disuntik vaksin. Biarlah besok terjadi, dia disuntik vaksin. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Apa yang terjadi? Sampai di sono, ternyata nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena bukan untuk seusia dia, satu, orang-orang yang sudah tua. Yang kedua, orang-orang yang difabel, ya, orang-orang yang ada handicapnya, tunarungu dan sebagainya. Nah dia nggak diizinkan, nggak boleh. Pulang dia marah sama saya. Ini gara-gara doa papa nih. Bukan doa apa-apa. Saya nggak bilang kamu nggak boleh. Kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kalau Tuhan mengizinkan besok kamu divaksin, ya divaksin. Tapi kalau tidak, ya tidak usah. Selama ini pun kamu sehat kan?
Karena kuasa darah Tuhan Yesus yang membungkus kamu, melindungi kamu. Roh Kudus yang menjaga kita. Ya, kuasa nama Kristus yang menjaga kita, bukan vaksin, saudara. Nah, ini yang kadang kala kita nih memaksakan kehendak kita. Soal vaksin juga, semua orang takut. Ya, kalau bisa serahkan aja kepada Tuhan. Apakah dengan vaksin saudara juga pasti jaminan nggak kena virus COVID-19? Enggak, saudara. Ya, silakan. Yang memang yang mesti jadi sesuai kehendak Tuhan. Jadi bukan memberhalakan vaksin itu, enggak memaksakan kehendak kita, tapi terjadi sesuai kehendak-Mu. Bukan karena saudara ketakutan. Orang yang takut, nah, kita udah belajar, itu berarti ada something wrong. Seperti Elia juga sempat takut. Ada kesalahan, yaitu apa? Karena kesombongan. Jadi khawatir, jadi takut. Elia takut waktu itu. Ya, ini kembali kepada Elia. Elia orang manusia biasa. Jadi ada ketakutan. Ya karena dia selalu ngomong, hanya saya seorang diri Tuhan. Nabi-nabimu yang lain sudah meninggalkan engkau. Hanya saya seorang diri Tuhan. Siapa kamu? Hanya saya seorang diri Tuhan. Yang lain sudah meninggalkan engkau. Tuhan bilang ada 7.000 orang, Elia. Jadi jangan sombong. Kalau nggak ada kita, seolah-olah Tuhan bergantung sama kita. Nggak ada urusan, saudara. Tuhan sudah siapkan lagi yang lain. Ya, kesombongan itu yang menjadi celah kita menjadi takut. Ya, orang yang tanda kutip kesombongan atau mengandalkan kekuatan dia sendiri, pasti ada perasaan takut, ada perasaan khawatir. Yang terakhir, Yohanes 17 ayat 20. Nah, ini dia. Sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, saudara, ini doa tingkatan yang ketujuh. Biar semua menjadi satu, tubuh Kristus. Tingkatan yang paling tinggi dimensinya. Itu kehendak Bapa di sorga, agar dunia percaya untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Goalnya adalah unity the body of Christ. Waktu saudara berdoa dan saudara melakukan ini, maka push, pray until something happen. Tapi tentu kembali lagi tingkatannya ada itu tadi. Satu, hubungan pribadi. Bangun relationship kita dengan Bapa di sorga. Mau pagi, mau malam, berdoa. Kemudian doa dan puasa. Jangan bilang saya sudah berdoa, tapi doa puasanya nggak pernah. Untuk mengalahkan tipu daya iblis jenis yang seperti ini harus dengan doa dan puasa untuk diusir. Ya, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging harus dengan doa dan puasa. Itu penyangkalan dirinya dulu. Jadi hubungan pribadi, kemudian dengan doa puasa, lalu yang ketiga doa apa lagi? Bapa kami. Ya, belajar memaknai doa Bapa kami. Intisari daripada intisari doa Bapa kami itu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Bapa kami ya, yang di sorga, dikuduskan namamu, menguduskan nama Tuhan. Datanglah kerajaan. Kita punya kerinduan untuk datang kerajaan Tuhan di bumi seperti dalam sorga. Memaknai doa Bapa kami, itu penting sekali. Yang keempat, doa syafaat. Dengan apa? Berbahasa roh. Karena Roh Kudus yang membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang kelima, doa untuk apa? Musuh. Musuh kita. Siapa yang musuhi? Saudara doakan. 5 bicara kasih karunia. Ya, musuh kita doakan. Orang yang membenci kita, kita doakan. Kita kasih mereka. Yang keenam, doa apa lagi? Setelah doain untuk musuh, doa penyerahan total, atau jadilah kehendakmu di bumi, jadilah kehendakmu bukan kehendakku, jadilah kehendak Bapa
Kita berdoa, kalau doain ini Tuhan, jangan paksa saudara. Kalau Tuhan berkenan, jadi. Kalau enggak, ya sudah. Saudara tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Baru yang ketujuh, ini doa Tuhan Yesus. Bagaimana dia berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus. Itu menjadi beban saudara dan beban saya. Kalau ini terjadi, maka push. Pray until something happen. Pasti terjadi dalam hidup saudara. Saudara dan saya akan mengalami terobosan di dalam doa. Ya, bukan doa yang monoton, tapi karena kita mengerti step-step tingkatan-tingkatan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, kita lakukan. Ya, dan ini yang terakhir, ada doa yang tidak dijawab sama Tuhan. Doa apa itu? Doa Yakobus 4 ayat 3 dikatakan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu ya bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Ya, ini Yakobus 4 ayat 3 sampai ayat 4. Ya. Kita udah berdoa, tapi kita tidak menerima karena kamu salah berdoa. Kenapa? Kamu minta, yang kamu minta itu untuk memuaskan hawa nafsu. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Ya, ini doa yang pasti nggak dijawab sama Tuhan. Karena doa kedagingan kita, keinginan mata kangkung nggak akan dijawab sama Tuhan. Jadi ada doa yang nggak dijawab. Ya ada, karena salah berdoa. Satu, orangnya harus dibenarkan dulu. Tadi fondasinya. Doa orang benar bila dengan yakin doakan. Saling mengaku dosa dulu. Saling mendoakan dulu. Itu basicnya. Kemudian hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, keintiman dengan Tuhan. Saya terus ulangi supaya nyangkut di dalam pikiran dan hati kita. Yang kedua, doa puasa. Second stepnya untuk penyangkalan diri. Ketiga, setelah doa puasa apa? Doa Bapa kami. Memaknai arti doa Bapa kami. Yang keempat, doa syafaat dengan berbahasa roh. Biar Roh Kudus yang membantu kita untuk orang-orang kudusnya. Berdoa untuk semua orang-orang kudusnya. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, Tuhan yang lebih tahu. Yang kelima, doa untuk musuh kita. Orang yang memusuhi kita, kita doakan. Kita kasih mereka. Yang keenam, doa penyerahan ke total. Artinya, Bapa sekiranya mungkin cawan ini berlalu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, ini berhasil jadi. Kalau enggak, ya enggak apa-apa Tuhan. Saya tetap mengucap syukur. Karena saya tahu itu rencanamu pasti indah. Masa depan yang penuh harapan. Lalu yang ketujuh, doa untuk unity tubuh Kristus. Jangan yang doa yang salah ya. Yang untuk kepentingan diri kita atau untuk duniawi. Saya percaya ini menjadi terobosan bagi kita. Mari kita yang percaya, yang mau melakukan push. Pray until something happen terjadi. Katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih untuk seluruh kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar 7 tingkatan doa yang penuh dengan kuasa. Kami belajar dari firman-Mu. Kami belajar dari Engkau sendiri Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh menjadi pendengar yang baik dan merenungkan dengan baik dan melakukan dengan baik. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukannya. Dan kami percaya, push, pray until something happen. Itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Elia manusia biasa, sama seperti kami. Tapi dia sudah mengaku dosa, dia mengakui kesalahannya. Tuhan, dan dia saling mendoakan. Dan dia dengan sungguh-sungguh berdoa. Maka dia bisa Tuhan dengarkan. 3,5 tahun tidak turun hujan. Kemudian dia berdoa lagi, Tuhan turunkan hujan berlimpah-limpah. Kami bersyukur untuk pagi siang hari ini. Engkau mengajar kami bagaimana kualitas doa kami. Yang Tuhan ajarkan the 7 step ini. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Tiap hari. Baik pagi maupun malam. Keintiman dengan Tuhan. Lalu yang kedua, doa puasa. Untuk penyangkalan diri kami. Lalu yang ketiga, kami memaknai doa Bapa kami. Itu sendiri. Yang keempat, kami berdoa syafaat. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan berdoa dalam Roh Kudus. Sehingga Tuhan tahu untuk kami berdoa bagi orang-orang kudus-Mu. Bersyafaat untuk semua orang.
Yang kelima, kami doa untuk musuh kami. Ya, siapapun itu yang memusuhi kami mengasihi dan mendoakan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keenam, kami berdoa seperti Engkau di Taman Getsemani. Sekiranya mungkin cawan ini berlalu, tapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Apapun Tuhan, kami hanya mohon kepadamu. Selebihnya Engkau yang memutuskan, karena Engkau tahu yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Rancangan-Mu adalah masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, yang sungguh-sungguh mengerti bagaimana kami berdoa yang benar. Sehingga kami berdoa untuk semua kesatuan tubuh Kristus yang ketujuh. Bapa, aku berdoa biar mereka sempurna menjadi satu agar dunia percaya. Sehingga terjadi untuk menyelesaikan amanat agung. Waktu gerejamu bersatu seperti gereja mula-mula. Dan kami percaya, kami bukan menjadi orang yang salah dalam berdoa. Hanya untuk kepentingan diri kami, keinginan mata keangkuhan hidup kami. Pasti itu Tuhan tidak jawab. Yang Tuhan jawab, asalkan kami mengerti seturut dengan kehendak. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita, biar Tuhan memberkati kita, mengurapi kita, menjadikan kita, memampuan kita untuk melakukan seluruh kehendak Bapa. Jemaat yang kasih Tuhan, sebentar kita akan berpisah. Namun terlebih dahulu biarlah kita menerima berkat daripada Bapa di surga. Kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, biarlah kita boleh kembali kepada aktivitas kita sepanjang minggu ini. Pada keluarga kita masing-masing dengan menerima berkat daripada Bapa di surga, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, dan oleh kuasa Roh Kudus dimateraikan mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dari orang-orang yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa.